yang sergap ke masjid misalnya 1 kilo, sing gak tahu masjid setengah kilo, itu adil. Nek podo 1 kilo nih itu ndak adil. Kalau yang korban diistimewakan, dilebihkan, bagus ya. Biasanya umumnya 1 kilo, lalu yang korban 5 kilo ya ndak apa. Tapi nek korban terus njaluk iki kon korban dhewe. Memang Imam Malik boleh tidak dibagi. Korban itu boleh dipek dhewe ya iki mau. Boleh, tapi nek dipek dhewe ya aja ngongkon panitia yang beleh sing merakat ya. Kon merakat dhewe, kon beleh dhewe. Prof, ini ada nama. Nopo angsal, apa boleh kalau membagi daging kurban dibedakan, misalnya untuk orang yang terdaftar itu 1,5 kg, sedangkan yang tidak terdaftar 0,5 kg. Ini bahasa Jawa semuanya, saya bahasa Indonesia kan. Membagi daging kepada panitia ini, membagi daging itu ya sebaiknya adil, bukan sebaiknya ya, harus adil. Dan adil itu tidak sama. Yang sergap ke masjid misalnya 1 kilo, sing gak tahu masjid 0,5 kilo, itu adil. Nek podo 1 kilo nih itu ndak adil. Jadi yang penting adil, sedapat mungkin satu dengan yang lain tidak usah tahu berapa dapatnya ya. Ini supaya tidak menimbulkan perasaan yang tidak enak. Tapi prinsipnya panitia berhak membagi daging kurban itu sesuai dengan ya perasaannya. Tidak harus sama 1 kilo kabeh, enggak. 1 kilo boleh sebagian, kemudian sebagian lagi 0,5 kilo, sebagian lagi 3 kilo, silahkan aja. Prinsipnya yang penting pantas bil ma'ruf ya. Dalam rapat takmir masjid disepakati bahwa pemberian daging untuk pengorban 3 kg masing-masing pengorban. Kemudian ada yang berkorban sapi minta 3 kg kali 7 dan minta tambahan 1 sampel belakang. Pada terbanyak kan ada pada sampel. Bagaimana sebaiknya? Gini, kalau yang korban diistimewakan, dilebihkan, bagus ya. Biasanya umumnya 1 kilo, lalu yang korban 5 kilo ya ndak apa. Tapi nek korban terus njaluk iki kon korban dhewe. Gak usah nunut panitia. Ngene iki 3 kilo ping 7 piro? 21 kilo, sapi sitok piro? Engko njaluk sampilne. Peken kabeh wis. Ya janganlah, ngono yang ngono, tapi panitia mesti ngerti ya, ini korban itu harusnya dilebihkan. Gini ya, minta itu boleh, tapi ya sebaiknya yang pantas ojo akeh-akeh ya 21 kilo terus ya nek ngono gak usah korban atau korban dhewe. Mohon penjelasan bagaimana pembagian daging kurban zaman Nabi dan para sahabat. Ya, begini, zaman Nabi itu, hadis berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, bagilah daging menjadi 3 bagian, 1 untuk pekurban atau pengorban, yang kurban untuk yang kurban. 1/3, 1 untuk fakir miskin, 1/3, 1 untuk siapapun, untuk hadiah, istilah Nabi, untuk hadiah 1/3. Itulah maka ada yang Imam Abu Hanifah misalnya juga menyatakan, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal menyatakan kurban itu bagi 3. 1/3. Itu Imam Hanafi dan Hambali. Kalau Imam Syafi'i yang korban sedikit saja, yang banyak untuk fakir miskin. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, korban boleh diambil semua oleh yang korban. Saya di Afrika Utara itu
ya lewat itu pernah ya kurban itu kambing itu satu diambil kabeh turane digantung yang gawangan. Cara aku wong kono wis pangan kabeh gak usah mbok. Ya, memang Imam Malik boleh tidak dibagi. Korban itu boleh dipek dhewe ya iki mau. Boleh, tapi nek dipek dhewe ya aja ngongkon panitia yang beleh sing merakat ya. Kon merakat dhewe, kon beleh dhewe. Yang jelas kita ini berkorban kan dalam rangka satu menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, untuk berbagi. Nek berbagi ya sebaiknya kita ini tidak usah banyak-banyak. Boleh banyak memang, boleh sepertiga boleh, tapi cobalah wong sing mangan daging. Kalau kita yang punya uang itu daging itu malah sudah tiap hari, berikanlah pada fakir miskin. Saya korban itu tidak pernah mengambil. Kalaupun diantar, ya terserah yang antar. Mungkin sebagai hadiah, sebagai imam silakan aja, sebagai takmir masjid Al-Akbar silakan aja, atau sebagai apapun lah. Memang untuk hadiah boleh. Jadi daging korban atau binatang korban itu boleh untuk siapa saja. Bahkan untuk orang non muslim juga boleh kalau yang muslim sudah kebagian. Seperti di sini ya, di situ ada non muslim dan non muslim tetangga kan, ya baiknya harus dibagi, bukan baiknya ya, harus mendapatkan sebagaimana yang lain, apalagi mereka juga terlibat dalam bukan kepanitiaan ya, dalam repote ngurus korban itu juga ikut. Jadi ya sudahlah. Jadi dalam hal korban tidak seperti zakat. Kalau zakat itu 8 asnaf itu surat At-Taubah ayat 60 itu. Tapi kalau korban lebih leluasa. Tapi pesan saya, kalau menjadi pengorban atau pekorban ojo kakean pura, ojo njaluk gak pantes. Ya njaluk ya gak apa-apa, bisik-bisik kan aku bagi 2 kilo ya, misalnya begitu ya silakan aja. Tapi terus ojo korban dijaluk kabeh ini 3 kilo ping 7 tambah sambel situ ya entek.